Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Falihin MPD selaku pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya atas nama Siti Faroha dari kelas 5 PAIC dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember akan membahas kembali tentang apa itu kepemimpinan. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, apa sih yang ada di pikiran kita? Pasti yang ada itu adalah kepemimpinan. Pemimpin sama saja ya. Pemimpin itu seperti yang mengatur semuanya, yang intinya yang sangat berkuasa, itu namanya yang ada di benak kita adalah pemimpin, begitu ya. Di sini dari makalah kelompok 5 pengertian dari kepemimpinan yaitu diambil dari bahasa Inggris dalam Aksiklopedia 1993 yang diartikan bahwa kepemimpinan itu ya berhubungan erat antara seseorang atau kelompok begitu, atau suatu kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Nah, maksudnya di sini adalah kepemimpinan. Nah, berarti dalam pengertian di sini seperti adanya organisasi begitu ya, yang mana meliputi seseorang atau satu kelompok yang mana itu tujuannya sama. Nah, di dalamnya itu harus ada yang memimpin begitu, kepemimpinan begitu. Hubungan tersebut ya ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing, dan terpimpin dan yang dipimpin begitu. Nah, dalam suatu kelompok tersebut tadi itu harus ada yang terbimbing, ada juga yang pemimpin, ada juga yang dipimpin begitu. Nah, maksudnya yang terbimbing itu seperti apa? Nah, seperti masyarakat begitu. Nah, pemimpinnya itu siapa? Pemimpinnya itu ya seperti ketua lah begitu ya. Terus yang dipimpin, nah yang dipimpin itu adalah kelompoknya tadi itu, yang merupakan satu kelompok tersebut itu yang dipimpin agar mempunyai tujuan yang sangat positif untuk membuat masyarakat itu terbimbing begitu. Nah, di sini ada kepemimpinan pendidikan, di mana dalam pengertian di sini merupakan suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan juga menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan begitu. Keterampilan di sini juga ada keterampilan pendidikan. Nah, di sini juga ada Davis 1981 nomor 127 yang mengidentifikasi 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu antara lain yang pertama yaitu technical skills, yang kedua yaitu human skills, yang ketiga yaitu conceptual skills gitu. Di sini ya ada tim dosen MKDK 2006 yang menjelaskan bahwa pemimpin itu harus memiliki keterampilan kepemimpinan, yang mana mereka menyebutkan seperti yang ada di bawah ini, yaitu yang pertama keterampilan dalam memimpin. Nah, seorang pemimpin itu ya harus mempunyai keterampilan dalam memimpin begitu. Karena menjadi pemimpin itu tidak mudah begitu. Harus mempunyai keterampilan seperti kedepannya itu harus seperti apa organisasinya begitu.
Juga yang kedua yaitu mempunyai keterampilan dalam hubungan ihsani. Eh, yang ketiga yaitu keterampilan dalam proses kelompok. Nah, dalam proses kelompoknya itu harus juga mempunyai keterampilan begitu. Yang keempat yaitu keterampilan dalam administrasi personil. Yang kelima yaitu keterampilan dalam menilai. Nah, sebagai pemimpin di sini juga harus terampil dalam menilai. Maksudnya menilai yang baiknya di mana, buruknya di mana, begitu. Harus lebih keterampil gitu, nggak boleh rusuh-rusuh gitu loh. Di sini juga ada pendekatan kepemimpinan. Nah, pendekatan di sini ada apa ya? Teori sifat pemimpin begitu. Juga ada perilaku pemimpin begitu. Nah, apakah sama sifat dan perilaku pemimpin? Menurut saya itu tidak sama ya, karena kalau sifat pemimpin ya memang ada dari pemimpinnya itu. Kalau perilakunya bisa diubah-ubah begitu. Kalau sifatnya itu memang dari karakternya sendiri ya. Jadi perilakunya itu kadang tidak sesuai dengan karakternya begitu. Di dalam perilaku pemimpin di sini pemimpin dapat mendefinisikan antara lain yaitu fungsi kepemimpinan, gaya kepemimpinan, juga pendekatan kontingensi, dan juga ada perubahan sosial dalam gaya kepemimpinan begitu. Seperti apakah perubahan sosial dan gaya kepemimpinan? Nah, di sini dijelaskan bahwa perubahan sosial di sini sebagaimana sifat yang abadi, akan selalu terjadi dan pasti terjadi begitu. Nah, demikian pula hanya pada organisasi sebagai organisasi terbuka yang memiliki ciri kumpulan orang-orang yang bekerja secara sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Di sini juga mengalami teori perubahan organisasi mulai dari orientasi, teknologi, struktur, dan manajemennya begitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.